Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah ya. Anak-anak, pelajaran hari ini kita akan membahas tentang tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Doa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang ide pokok dan juga SPDP tentang gambar cerita. Sekarang kita ke pelajaran bahasa Indonesia dulu ya. Apa itu ide pokok anak-anak? Ide pokok adalah ide yang mendasari disusunnya suatu paragraf. Nah, nama lain dari ide pokok itu ada bermacam-macam anak-anak. Ada gagasan pokok, lalu gagasan utama. Ada juga namanya pokok pikiran. Fungsi dari ide pokok itu sendiri adalah sebagai pokok, patokan, atau dasar acuan suatu paragraf. Sekarang, bagaimana cara kita menemukan ide pokok dalam suatu teks? Yang pertama, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Membacanya harus dengan seksama ya anak-anak. Yang kedua, kita harus mencari kalimat utama dari suatu teks tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan ide pokok dalam kalimat utama? Di dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Nah, apa sih kalimat utama itu? Kalimat yang berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan yang ada di dalam teks. Sekarang kita perhatikan contoh bacaan ini ya anak-anak. Tentang gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, dari bacaan ini kita cari kalimat utamanya dulu ya anak-anak. Ya benar, mana yang paling penting kita cari. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Itu kalimat utamanya. Sedangkan ide pokoknya yang mana ya? Ide pokok itu berada di dalam kalimat utama. Jadi, kalau kita sudah menemukan kalimat utama, kita akan lebih gampang mencari ide pokoknya. Tadi kalimat utama sudah kita temukan. Jadi, ide pokoknya adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, sekarang kita ke bacaan yang kedua ya anak-anak. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah perpindahan posisi seluruh atau sebagian tubuh makhluk hidup karena adanya rangsangan. Pada manusia dan hewan terjadi perpindahan seluruh bagian tubuh. Misalnya manusia berjalan, ikan berenang, dan burung yang terbang. Nah, dari bacaan ini, kira-kira yang mana yang kalimat utamanya? Ya benar, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itu kalimat utamanya. Sedangkan ide pokok adalah terdapat di dalam kalimat utama. Ide pokoknya yang mana ya? Ide pokoknya adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya. Jadi anak-anak, dalam suatu teks atau suatu bacaan selalu ada kalimat utama. Nah, kalimat utama itu selalu juga ada ide pokoknya. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Kalau kalimat utama itu terletak di awal, itu namanya paragraf deduktif. Kalau kalimat utamanya terletak di akhir, itu namanya paragraf induktif. Sedangkan kalau kalimat utamanya berada di awal dan akhir, itu dinamakan paragraf campuran. Anak-anak, biasanya di dalam suatu paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama tadi sudah dijelaskan ya oleh Budia. Sekarang tentang kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu biasanya berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan oleh kalimat utama. Dapat juga berisi informasi tambahan, alasan,
atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Jadi, nama lain kalimat penjelas bisa juga dinamakan dengan kalimat pendukung. Sekarang kita perhatikan contoh paragraf berikut. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nah, dari paragraf ini, kita dapat menemukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Kira-kira yang mana kalimat utamanya? Iya, benar. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Itu namanya kalimat utama. Selanjutnya, kalimat yang lainnya disebut dengan kalimat penjelas. Ada 6 cara dalam mengembangkan ide pokok. Yang pertama, kita harus menentukan topik dari paragraf yang akan kita buat. Kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Ketiga, kita harus membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan kita buat. Keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Kelima, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Yang terakhir, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Sekarang kita ke mata pelajaran SBDP ya anak-anak, tentang gambar cerita. Apa sih gambar cerita itu? Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu gambar ilustrasi dengan foto dan gambar ilustrasi menggunakan gambar tangan. Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Ada 3 langkah anak-anak. Yang pertama, kita harus menentukan tema. Harus diingat, tema harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Yang kedua, kita harus membuat gambar. Gambarlah sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. Nah, yang terakhir, kita mewarnai. Boleh kita warnai gambar ilustrasi kita menggunakan pensil warna, cat air, spidol, atau krayon. Sekarang kita ke jenis-jenis gambar ilustrasi. Jenis-jenis gambar ilustrasi ada 4. Yang pertama, gambar realis. Gambar realis itu gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, karikatur. Nah, karikatur ini gambar yang dilebih-lebihkan atau ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Yang ketiga, kartun. Gambar ini biasanya mengandung humor, terlihat lucu, dan mengundang tawa. Keempat, gambar dekoratif. Gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Unsur-unsur gambar ilustrasi antara lain: yang pertama, gambar manusia. Yang kedua, gambar binatang. Ketiga, gambar tumbuhan. Dan yang keempat adalah gambar benda-benda lainnya. Sekian pelajaran dari Budia, kurang lebihnya Budia mohon maaf. Jangan lupa baca doa sesudah belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.